Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kustodian Central Efek Indonesia senantiasa melakukan pengembangan dalam jasa untuk memberikan kemudahan investor bertransaksi di pasar modal. Dan saat ini, KSEI tengah mengembangkan sejumlah program strategis yang mendukung peningkatan transaksi dan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Sesuai perannya sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian Kustodian Central Efek Indonesia, senantiasa melakukan pengembangan dalam jasa untuk memberi kemudahan investor bertransaksi di pasar modal. Dan dalam rangka 47 tahun pasar modal Indonesia, beberapa program strategis KSEI telah dimulai sejak tahun 2023, khususnya terkait pengembangan infrastruktur dan telah berhasil diimplementasikan. Salah satunya adalah pengembangan platform untuk layanan administrasi prinsip pengendali nasabah atau LAPMN, yaitu Centralized Investor Data atau KORES KSEI yang diluncurkan pada 5 Maret 2024. Dengan adanya KORES KSEI, pengguna jasa dan investor pasar modal dapat menggunakan platform terintegrasi untuk digitalisasi data dan dokumen Know Your Customer untuk nasabah. Adapun rencana strategis KSEI lainnya adalah pemanfaatan subrekening efek dan investor fund unit account sebagai alternatif penyimpanan dana nasabah pasar modal selain rekening dana nasabah yang saat ini diterapkan. Pengembangan lain yang saat ini dalam proses pembahasan lanjutan adalah platform terintegrasi securities crowdfunding yang merupakan wujud pengawasan atas usaha pengumpulan dana melalui penyelenggaraan layanan penawaran efek kepada masyarakat yang dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pengembangan ini merupakan perkembangan atas evaluasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi atau securities crowdfunding. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, peran aktif KSEI dalam pengembangan pasar modal Indonesia, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Bapak Dharma Setiadi, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi dari KSEI. Selamat pagi Pak Dharma. Selamat pagi Mas Pras. Selamat sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas kehadirannya. Ini menarik kalau kita lihat bagaimana peran Kustodian Central Efek Indonesia begitu dalam mendukung pengembangan pasar modal Indonesia. Bisa dijelaskan lebih jauh kepada pemirsa kiprahnya KSEI ini sejak berdiri tahun 1998 ini Pak? Betul. Monggo, ya. silakan. Ya, jadi kita memang didirikan tahun 1997 akhir ya, kemudian 1998 itu kita sudah mulai beroperasi. Namun pada saat itu kita melanjutkan fungsi yang dijalankan oleh perusahaan sebelumnya. Jadi kita cikal bakalnya dari PT KDI, Clearing Depository Efek Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 itu KDI displit menjadi LKP dan LPP. LKP dijalankan oleh KPI sampai saat ini, dan LPP Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dijalankan oleh KSEI sampai saat ini. Nah, sejak itu dari 98 kita siapkan satu sistem untuk scriptless untuk merubah atau mengkonversikan. Saat itu saham-saham masih berbentuk sertifikat fisik, kita rubah atau kita konversikan menjadi data-data elektronik. Nah, jadi itu sudah kita launching di tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 era pasar modal kita itu beralih dari menjadi scriptless. Nah, tapi itu kita lakukan secara bertahap. Jadi saham-saham yang saat itu ada secara fisik, secara bertahap kita konversikan menjadi data-data elektronik. Dan saham-saham yang baru diterbitkan dalam bentuk IPO itu diwajibkan langsung menjadi saham elektronik. Nah, sejak tahun 2000 tersebut dengan era scriptless, pengembangan yang dilakukan di pasar modal itu sangat terbuka. Karena semua data-data sudah otomasi di dalam sistem scriptless, sehingga beberapa pengembangan yang dilakukan itu akan lebih mudah dilakukan. Dari fitur-fitur yang ada, kemudian juga hak-hak dari nasabah juga lebih terjamin karena di dalam sistem scriptless
pencatatan kepemilikan saham itu dicatat atau dilakukan sampai dengan level nasabah. Jadi subrekening efek sudah menjadi atas nama nasabah langsung. Dan juga kita di tahun 2012 juga kita sudah menerapkan yang namanya SID, Single Investor Identity. Jadi masing-masing investor itu punya satu nomor yang unik untuk SID yang ada di pasar modal Indonesia. Dengan demikian, semua hak dari nasabah tersebut bisa terjaga ataupun terjamin di dalam sistemnya KSEI. Misalkan untuk perolehan hak dari nasabah, misalkan corporate action ya, ada dividen saham, dividen tunai ataupun berbentuk lain, interest payment dan sebagainya, itu sudah dilakukan secara otomatis melalui sistem scriptless. Demikian juga untuk beberapa pengembangan lain, misalkan untuk data-data pelaporan ya, itu dengan adanya sistem scriptless itu semuanya tercatat di dalam sistem sehingga mudah didapatkan. Nah, kita bisa siapkan satu fasilitas yang disiapkan untuk partisipan apabila mereka mau lihat data-data mereka, data transaksi, data portofolio di bawah mereka sendiri, itu bisa disediakan, bisa diambil melalui fasilitas yang kita sediakan melalui ORCID namanya, Online Research dan Centralized Historical Data. Itu bisa dilakukan karena kita menggunakan sistem yang sudah elektronik gitu ya. Kemudian kita juga memiliki koneksi dengan Central Bank Indonesia. Sebelumnya kita menggunakan jasa bank pembayaran namanya untuk settlement di pasar modal, tetapi kemudian kita juga langsung memiliki koneksi dengan Bank Indonesia dalam artian KSEI sudah menjadi member dari BI RTGS dan juga BI S4 dan juga yang terakhir itu kita juga menjadi member dari BI FAS. Nah, dengan demikian seluruh aktivitas lalu lintas dana itu bisa langsung dari any banks yang ada di Indonesia bisa mengirimkan dananya ke KSEI ataupun ke rekening nasabah yang tercatat di KSEI. Baik. Nah, ini menarik. Lantas sejauh mana perkembangan pasar modal review dari KSEI sendiri setelah tadi sudah memasuki era baru scriptless lah, berarti untuk lihat perkembangan di pasar modal kita begitu? Ya. Perkembangan itu sangat pesat ya kalau saya lihat ya, karena sejak era scriptless tersebut kita selalu mengutamakan efisiensi, efektivitas. Jadi apapun yang kita lihat bisa kita efisienkan, itu kita lakukan perubahan-perubahan ataupun pengembangan-pengembangan yang kita jadwalkan setiap tahunnya. Misalkan untuk pelaporan-pelaporan yang tadinya berbentuk fisik gitu ya, lembaran-lembaran itu kita rubah menjadi pelaporan elektronik. Kemudian juga kita lakukan pengembangan-pengembangan berikutnya untuk industri yang masih terkait dengan pasar modal seperti industri reksadana. Itu kita kembangkan yang namanya S-Invest. Jadi yang sebelumnya industri reksadana itu menggunakan satu mekanisme yang manual antara manajer investasi, kemudian selling agent dan bank kustodian menggunakan mekanisme yang sendiri-sendiri secara manual menggunakan form masing-masing. Dengan kita buatkan satu fungsi yang tersentralisir menggunakan S-Invest, itu semua dilakukan secara otomatis dan tersentralisir di KSEI. Kemudian S-Invest juga kita kembangkan lagi menjadi S-Multivest. Jadi core-nya sebenarnya sama, tetapi kita kembangkan lagi untuk S-Multivest untuk digunakan oleh lembaga-lembaga institusi keuangan non-bank. Itu juga bisa kita tawarkan kepada beberapa industri seperti asuransi ataupun dana pensiun ataupun jenis institusi yang lainnya. Beberapa satu sudah menggunakan, ya kemarin juga kita sudah launching juga. Kemudian beberapa yang lain juga mudah-mudahan akan ikut menggunakan sistem ini. Kemudian yang baru juga kita rilis adalah course yang kemarin bulan Februari di tahun ini kita rilis course KSEI itu untuk melakukan sentralisasi dari data KYC nasabah. Dalam artian kalau misalkan satu nasabah dia ingin membuka rekening di beberapa partisipan KSEI di perusahaan efek ataupun bank kustodian, yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, yang bersangkutan tidak perlu lagi melakukan submit dokumen. Jadi cukup yang pertama kali saja dia submit ke salah satu perusahaan efek, kemudian didapatkan rekening dan SID, tetapi pada saat pengajuan berikutnya nasabah tersebut tinggal menyebutkan saja ID-nya, nomor SID-nya, kemudian nanti dari pihak institusi tersebut, perusahaan efek akan menarik datanya dari sistemnya Course KSEI. Data-data yang ada di dalam sistem KSEI akan bisa digunakan untuk melakukan pembukaan rekening selanjutnya. Sehingga data tersebut tersentralisir, diyakinkan bahwa SID-nya akan sama. Seperti itu. Baik. Juga satu lagi,
Ya. Satu lagi terkait dengan efisiensi juga nih. Oke. Kebetulan ini dirilis pada saat pandemi ya. Itu kita juga launching satu sistem yang otomasi untuk RUPS, pelaksanaan RUPS. Oke. Jadi dengan e-RUPS atau Electronic RUPS melalui sistem kita Easy KSEI, itu nasabah tidak perlu datang secara fisik ke dalam acara RUPS. Jadi semua dilakukan secara elektronik dan online. Itu pun kita sediakan. Wow, berarti banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan KSEI pasca memang tadi peralihan dari yang script ke scriptless begitu ya, dengan pemanfaatan teknologi. Jadi banyak sekali teknologi yang bisa dikembangkan dan inovasi-inovasi baru yang akan ditelurkan oleh KSEI sendiri. Seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Ini baru. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini Bapak Dharma Setiadi, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI. Nah, kalau kita bicara mengenai inovasi yang sudah dilakukan KSEI setelah tadi masuk ke dalam era scriptless, banyak sekali inovasi apa saja berarti yang mungkin bisa disampaikan lagi nih Pak Dharma kepada pemirsa setelah tadi scriptless ini sudah benar-benar memberikan dampak dan benefit yang besar juga nih terhadap investor. Ya, tadi beberapa sudah saya sebutkan ya, yang sudah kita launching dalam hal rekening, kemudian juga pelaksanaan RUPS dan sebagainya. Beberapa lagi mungkin yang SRE sebagai alternatif penyimpanan dana itu juga satu hal yang cukup merupakan terobosan, yang juga dilanjutkan juga dengan IFUA. IFUA itu rekening yang ada di S-Invest. Kemudian semuanya itu akan kita sandingkan dengan yang namanya cash management system di KSEI. Nah, itu nanti akan kita launching insya Allah di menjelang akhir tahun ini gitu ya, kalau semuanya lancar. Saat ini masih sedang dalam pengembangan. Nah, itu kalau misalkan sudah dikembangkan, itu nanti alur lalu lintas dana akan lebih mudah lagi gitu ya, antar kedua sistem ini. Terutama ini akan sangat bermanfaat bagi nasabah-nasabah yang aktif bertransaksi. Jadi katakanlah dia bertransaksi aktif di saham, kemudian ataupun dia terima dana dari CBES, dari dividen misalkan, dia ingin bertransaksi di reksadana, di S-Invest, itu dananya tidak perlu keluar masuk sistem KSEI. Dia tinggal pindahkan saja dari satu sistem ke sistem yang satunya lagi. Seperti itu. Ini semuanya untuk kemudahan dari investor dalam bertransaksi di pasar modal. Kemudian ada juga pengembangan lanjutan dari yang tadi e-RUPS ya. Kita kembangkan juga e-RUP EBUS, Electronic RUP EBUS. Jadi untuk RUPS efek bersifat utang itu bisa juga dan sukuk ya, itu bisa juga kita lakukan nantinya ke dalam satu sistem yang elektronik juga. Kemudian juga kita digital reporting tadi sudah sebutkan ya, jadi pelaporan-pelaporan sudah kita alihkan menjadi data elektronik. Kemudian ada juga pengawasan ini baik itu pengawasan di internal KSEI maupun pengawasan yang terintegrasi dengan SRO dan juga OJK. Ini juga kita kembangkan sistem pengawasan yang lebih efisien lagi. Kemudian perluasan dari penggunaan S-Multivest. Tadi saya sudah sebutkan adanya S-Multivest. Ini nanti sudah akan kita kembangkan lagi, pesertanya mudah-mudahan bertambah lagi gitu ya, dari sisi IKNB, baik dari asuransi dan pensiun kita sudah tawarkan, dan juga beberapa mungkin entitas lain yang memiliki format yang sama. Nah, saat ini yang sudah menggunakan juga BP Tapera, menggunakan sebagai pengguna dari S-Multivest. Itu sangat terasa efisiensinya untuk mencatatkan kontrak investasinya. Kemudian satu lagi adalah beberapa lagi ya, ada kita mendukung juga carbon trading. Ini juga sudah launching ya, bekerja sama juga dengan Bursa Efek. Kita mengeluarkan bursa karbon. Di dalam hal ini KSEI berperan dalam hal penyediaan akses dananya, karena kan Bursa Efek Indonesia tidak punya link dengan Bank Indonesia. Nah, KSEI punya link dengan Bank Indonesia, sehingga aliran dana untuk settlement atau penyelesaian transaksi bursa karbon itu dilakukan melalui sistemnya KSEI. Nanti sistem KSEI ada link dengan sistemnya karbon di Bursa Efek. Kemudian yang juga kita sedang siapkan adalah platform terintegrasi untuk securities crowdfunding. Ini sedang kita mulai kita bangun. Dan ini pun akan dilakukan secara bertahap. Wow, banyak sekali ya pemirsa inovasi yang sudah dilakukan KSEI. Jadi tidak untuk mungkin saham, tapi beragam instrumen investasi lain pun sudah bisa ya menggunakan fasilitas ataupun teknologi yang sudah dimiliki oleh KSEI sendiri ataupun sistemnya. Nah, ini bicara mengenai inovasi tadi yang sudah dilakukan begitu. Lantas sejauh mana dampak positifnya terkait dengan iklim dan pasar modal sendiri?
Ya, ini kalau kita bisa lihat dari perkembangan pasar modal dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, juga tentunya berkoordinasi dan kerjasama ya dengan OJK, dengan SRO. Ini sangat mendukung efisiensi yang terjadi di pasar modal. Dan juga peningkatan yang ada perkembangan pasar modal. Seperti kita lihat peningkatan indeks, peningkatan jumlah emiten, jumlah investor terutama ya, concern dari kita juga karena data-data investor tersebut juga tercatat di sistem KSEI. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa, terutama pada saat kita launching S-Invest. Itu artinya semua nasabah-nasabah reksadana itu mulai masuk ke dalam data SID-nya di KSEI. Itu ada peningkatan yang luar biasa dan itu terus bertambah juga seiring dengan adanya waktu itu pandemi, kalau nggak salah itu justru malah ada peningkatan yang cukup signifikan karena orang mungkin lebih banyak berinteraksi dengan fasilitas yang ada yang dia bisa akses dari rumah gitu ya. Mereka jadi kemungkinan ataupun potensi dia bertransaksi secara online juga menjadi tinggi. Itu mungkin menyebabkan peningkatan dari jumlah nasabah pada saat pandemi. Dan ini terus bertambah jumlah nasabahnya. Tetapi kalau menariknya adalah ternyata ya dari jumlah nasabah tersebut itu porsi dari nasabah milenial itu cukup besar, sebesar 57-58% ya. Yang ada di sistem kita, sehingga kita dapat melihat bahwa ternyata generasi muda itu tertarik dengan dunia investasi. Dan mungkin juga ini didukung dengan adanya fitur-fitur ataupun fasilitas-fasilitas yang online yang memudahkan bagi mereka. Betul. Itu. Ya, gadget sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari mereka begitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya tadi Anda katakan didominasi oleh generasi milenial begitu? Mengapa bisa demikian? Apakah karena teknologi tadi begitu ya, sehingga mereka sudah cukup akrab, kemudian sudah melek investasi juga sehingga memudahkan mereka untuk melakukan investasi juga? Iya, kalau saya lihat di sini ada semacam kombinasi atau perpaduan antara meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi, karena memang dari sisi kami juga SRO dan juga OJK itu secara konsisten dan terus-menerus setiap tahunnya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Ini berbagai bentuk juga, ada sekolah pasar modal, ada sosialisasi edukasi pasar modal terpadu, ada beberapa hal yang lain lagi gitu ya, selalu kerjasama dengan juga kantor perwakilan Bursa Efek gitu ya, di daerah-daerah, juga Capital Market Goes to Campus misalkan, kita sosialisasi ke kampus. Ini kita selalu lakukan. Artinya memang dari sisi kesadaran berinvestasi di masyarakat tinggi. Terutama mungkin dengan generasi mudanya gitu ya. Ditambah lagi dengan banyaknya sekarang fitur-fitur dari lembaga pasar modal lainnya seperti perusahaan efek, kemudian agen penjual. Itu mereka juga menerbitkan fitur-fitur yang online sehingga lebih memudahkan lagi bagi calon nasabah itu untuk mulai berinvestasi. Dia berani untuk mulai investasi generasi muda ini. Kemudian satunya lagi adalah yang cukup memberikan kontribusi yang baik itu adalah semakin mudahnya akses informasi. Seperti kita tahu juga banyak yang tersedia gitu ya dari sisi berbagai platform. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Semua itu bisa di searching by Google secara otomatis di aplikasi ataupun di gadget yang mereka pegang di tangannya gitu. Jadi dengan kombinasi tersebut kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk berinvestasi. Kemudian layanan juga semakin dipermudah, baik itu dari fitur-fitur yang ada. Kemudian juga kita lakukan simplifikasi pembukaan rekening secara online. Jadi KSE juga bekerja sama dengan perusahaan efek, dengan agen penjual, agar pembukaan rekening ini bisa lebih mudah dan otomatis secara online. Jadi tidak perlu lagi datang langsung. Itu dia, semakin mudah ya berarti pemirsa kalau memang ingin menjadi investor begitu di pasar modal. Tapi yang menarik, kalau memang tadi pertumbuhan dari generasi milenial yang sudah 57% begitu ya, tadi kalau Pak Dharma sampaikan begitu, lantas bagaimana dengan total keseluruhannya ini, kenapa masih belum tumbuh cukup signifikan begitu kalau kita lihat dengan jumlah penduduk produktif di Indonesia begitu terkait dengan jumlah investor di pasar modal? Ya, tadi 55,38% itu sekitar di bulan Juni ya. Nah, kita harapannya terus meningkat. Nah, kalau lihat dari secara total keseluruhan dari seluruh masyarakat Indonesia, itu memang satu challenge yang ada di pasar modal kita. Jadi kita SRO bersama dengan OJK selalu komit untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Nah, ini kita selalu
berusaha untuk menyampaikan seperti apa sih pasar modal itu, bagaimana mekanismenya, agar dengan demikian masyarakat kita tuh lebih melek untuk investasi. Jadi bukan sekedar untuk menabung saja, tetapi sebagian dari dana tersebut bisa dilakukan untuk investasi berbagai produk di pasar modal. Tentunya ini juga perlu didukung juga dari yang menjadi ujung tombak yang untuk merangkul nasabah, yaitu partisipan kita. Dalam hal ini adalah perusahaan efek, kemudian agen penjual, reksadana misalkan. Mereka lah yang bisa menyentuh secara langsung nasabah-nasabah untuk menjadi nasabahnya. Kemudian data tersebut baru dia buka kepada sistemnya di KSEI dan seterusnya untuk bertransaksi melalui bursa, kemudian dikeliringkan di KPI dan disettlementkan di KSEI. Jadi semuanya tersebut harus, semua lembaga institusi terkait tersebut harus bersinergi agar kita bisa lebih merangkul lebih banyak lagi nasabah-nasabah yang ada di Indonesia. Itu dia, yang penting adalah bahu-membahu ya antara semua pemangku kepentingan di pasar modal untuk bisa meningkatkan lagi nih engagement kita terhadap calon-calon investor pasar modal. Dan seperti apa sih tantangannya ke depan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dharma Setiadi, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI. Ya baik, Pak Dharma, nah bicara mengenai tantangan dari KSEI sendiri melihat ke depan tuh lebih di bagian yang mana? Apakah bottleneck-nya masih banyak sehingga harus segera dituntaskan di tahun ini atau bagaimana? Ya, tantangan ke depan memang tentunya kita masih terus akan melanjutkan ya program strategis yang kita punya. Beberapa memang masih dalam proses pengembangan dan pengujian. Nanti kalau sudah selesai kita akan launching dan akan kita umumkan tentunya untuk digunakan oleh partisipan dan juga investor di pasar modal Indonesia. Kemudian satu hal lagi, memang tentunya kita selalu secara konsisten melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Ini juga bersama OJK dan juga SRO. Khususnya lagi dalam setiap tahun kita selalu ada agenda yang merupakan bagian dari dalam rangka HUT Pasar Modal Indonesia. Biasanya kita ada berbagai acara di situ. Di antaranya adalah sosialisasi dan edukasi ke daerah-daerah. Ini pun kita selalu lakukan untuk meningkatkan dan membuat pemahaman terhadap pasar modal itu merata di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari demografi saat ini itu kan masih tersentralisir di Pulau Jawa ya, investor pasar modal. Tetapi kalau kita lihat beberapa bulan belakangan itu persentasenya menurun di Pulau Jawa, which is good karena di tempat lainnya jadi meningkat. Di daerah lain jadi meningkat. Ini pun merupakan satu hasil dari kita melakukan roadshow ataupun sosialisasi dan edukasi ke daerah-daerah. Gitu. Sehingga kombinasinya, proporsinya yang kita harapkan adalah semakin merata ke seluruh daerah di Indonesia. Gitu. Kemudian ada beberapa lagi program-program yang mungkin dalam waktu dekat kita akan launching ya, melanjutkan program strategis tadi. Misalkan untuk yang cash management system, KSEI Cash namanya nanti. Kemudian ada lagi untuk yang platform untuk securities crowdfunding, itu pun nanti masih sedang akan dibangun. Nah, kalau kita bicara mengenai sinergitas antara pemangku kepentingan industri pasar modal, begitu Anda melihat bagaimana peran mereka, kemudian upaya untuk saling bahu-membahu begitu untuk mengatasi tantangan tadi. Bicara mengenai literasi, inklusi yang sudah cukup masif, bagaimana dengan literasinya yang harus dikejar? Ya, saya rasa sinerginya sangat baik ya, so far dari dukungan dari OJK. Kita selalu koordinasi. Ya, SRO itu selalu memiliki satu media komunikasi yang baik, yang kita rutin melakukan pertemuan. Kita selalu membahas program-program strategis, baik itu dari bursa, KPI, dan juga KSEI, dan kita konsolidasikan semuanya. Jadi tidak berjalan masing-masing. Jadi semua itu bersinergi dengan dibantu, dimonitor oleh OJK. Target-targetnya pun kita sudah sesuaikan dalam setiap proyek yang ada untuk setiap SRO. Dan juga kita menuju ke depan bersama gitu ya, termasuk juga untuk mencapai peningkatan jumlah nasabah ataupun investor di pasar modal Indonesia. Jadi saya rasa secara sinergi itu kita selalu komit dan konsisten untuk selalu meningkatkan kerjasama, baik itu dalam berupa program-program kerja dari masing-masing yang mungkin terkait juga dengan SRO lain, juga untuk peningkatan investor, karena semuanya itu akan dirasakan secara bersama di pasar modal Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah investor juga ya di pasar modal begitu. Nah, bicara mengenai
KSEI sendiri, lantas bagaimana dengan pengembangan ke depan begitu, akan seperti apa arahnya dan target-targetnya juga mungkin bisa disampaikan ini Pak Dharma? Ya, kita setiap tahunnya memang selalu memiliki satu program strategis ya. Untuk saat ini memang ada sekitar 14 program strategis dan beberapa sudah berjalan, sudah rilis ya, sudah launch. Misalkan untuk yang course tadi sudah, kemudian untuk yang SRE sebagai alternatif penyimpanan dana juga itu sudah berjalan. Perluasan S-Multivest juga sudah berjalan, sudah digunakan oleh institusi lain selain dari BP Tapera ya, ada lembaga asuransi yang menggunakan Multivest, dan kita harapkan ke depannya makin meningkat lagi. Dan kita semuanya dari beberapa program yang masih dalam pengembangan itu tentunya kita akan kejar untuk diselesaikan sesuai dengan targetnya. Jadi ada juga yang tahun ini, ada juga yang memang multi years. Oh, multi years. Iya. Nah, ini kita akan lanjutkan di program-program berikutnya seperti itu. Baik, sukses terus untuk KSEI dalam mengejar target bagaimana mencari lagi nih calon-calon investor pasar modal yang baru nanti dengan beragam kebijakan, inovasi yang sudah dilakukan dan kolaborasi tentunya dengan SRO yang lain. Baik, Pak Dharma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Sayang sekali waktunya terbatas ini. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan meraih masa depan cerah melalui sertifikasi profesi pasar modal. Kami segera kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Dharma.